Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan lahir dan batin dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Salawat dan salamnya tentu kita sampaikan kepada Nabi terakhir atau Nabi yang termulia, teragung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya sudah kakak sampaikan seputar mukjizat. Apa itu mukjizat? Kemudian apa fungsi dari mukjizat tersebut? Apa tujuan dari mukjizat dan kapan digunakan mukjizat? Insyaallah mudah-mudahan teman-teman sudah difahami. Apabila belum, silahkan disimak kembali video yang kakak sudah kirim sebelumnya. Kemudian kakak sudah sampaikan juga kejadian-kejadian luar biasa. Salah satunya yaitu pasukan Abraha yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung-burung ababil, yang mana burung-burung tersebut membawa serpihan batu yang panas. Dan diriwayatkan atau diceritakan di kisah lain bahwasanya batu-batu tersebut berasal dari api neraka. Sehingga menghancurkan pasukan gajah yang banyak tersebut yang dipimpin oleh Abraha beserta pasukannya, seperti halnya hancurnya mereka itu seperti halnya daun yang dimakan ulat. Nauzubillah min zalik. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun setelah ini insyaallah kakak akan sampaikan kejadian-kejadian luar biasa yang lainnya, yang mana di masa kehidupan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya sebelum itu kita buka terlebih dahulu pertemuan kita dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka bukunya di halaman ke-89. Adapun di halaman 90 ya. Adapun peristiwa luar biasa yang lainnya terjadi pada saat malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana di sini dikisahkan bahwasanya terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yang mana tentu sebagai tanda akan lahirnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa ini sangat luar biasa yang dialami salah satunya oleh Raja Persia beserta kaumnya, kemudian oleh orang-orang Majusi ketika itu. Yang mana yang pertama, yaitu pada malam hari ternyata 14 tembok tinggi yang berada di istana Kisra atau pada masa kerajaan Persia tersebut ternyata mendadak runtuh, mendadak hancur. Sehingga tentu hal ini membuat khawatir terhadap pasukan Persia pada saat itu. Ya, adapun setelahnya yaitu yang mana api sembahyang. Adapun yang kedua yaitu yang mana api sembahan dari orang-orang Majusi ini ternyata padam. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya orang-orang Majusi ini mereka orang-orang yang menyembah api. Nah, api ini sudah hidup itu selama ratusan tahun. Ya, tidak mati-mati dan tidak padam-padam. Ternyata pada malam sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ternyata api yang mereka sembah selama beratus-ratus tahun itu ternyata mendadak padam. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan mereka orang-orang Majusi. Ya. Mereka tidak mengetahui sebab utamanya mengapa terjadi hal yang demikian. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun lama-kelamaan mereka faham bahwasanya mereka mengetahui pada saat itu bahwasanya lahirlah Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, Masya Allah. Ini salah satu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada malam hari
Ya, saat sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun yang selanjutnya yaitu keberkahan bagi keluarga Halimah As-Sa'diyah. Mengapa keberkahan yang bagi keluarga Halimah As-Sa'diyah? Perlu diketahui bahwasanya di semester 1 kita sudah bahas yang mana setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW kurang lebih 3 hari diasuh oleh ibunya. Kemudian selama beberapa hari, kemudian diasuh oleh Suwaibah. Dan setelah diasuh oleh Suwaibah beberapa hari, maka Nabi Muhammad ini diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah. Ya, karena ini salah satu adat dari kebiasaan orang-orang Arab ketika itu. Jadi Nabi Muhammad ini diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Selama berapa tahun, Kak? Kurang lebih selama 2 tahun. Namun setelah 2 tahun ketika ingin dikembalikan, ternyata pada saat itu sedang ada penyakit yang menular, sehingga Nabi Muhammad ini diasuh kembali oleh Halimah As-Sa'diyah hingga 4 tahun. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya Halimah As-Sa'diyah ini merupakan orang atau keluarganya terbilang menengah ke bawah. Ya. Namun setelah mengasuh Nabi Muhammad SAW, Halimah As-Sa'diyah merasakan banyaknya keberkahan yang dirasakan oleh Halimah beserta keluarganya. Ya, banyak kelimpahan, kebaikan, serta keberuntungan yang dialami oleh Halimah As-Sa'diyah beserta keluarganya. Ya, salah satunya apakah? Yaitu unta yang dimiliki oleh Halimah As-Sa'diyah. Yang mana untanya ini kurus, kering. Tentu air susunya itu sedikit kalau kurus, ya. Namun ternyata setelah diasuhnya Nabi Muhammad SAW di keluarga Halimah As-Sa'diyah, ternyata unta yang kurus kering itu memiliki air susu yang sangat banyak. Bahkan air susunya ini dapat dinikmati oleh semua keluarga Halimah As-Sa'diyah. Tentu hal ini merupakan salah satu keberkahan yang dialami oleh Halimah As-Sa'diyah beserta keluarga setelah atau saat mengasuh Nabi Muhammad SAW. Adapun hal yang lainnya yaitu yang mana Halimah As-Sa'diyah adalah seorang pengembala keluarganya, yang mana memiliki kambing-kambing, yang mana kambing-kambing tersebut ternyata lama-kelamaan menjadi gemuk dan sehat-sehat. Ya, sehingga dari kambing tersebut Halimah As-Sa'diyah beserta keluarganya itu dapat memeras air susu kambing tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hidupnya sehari-hari, baik dijual maupun dikonsumsi atau diminum. Ya, sehingga disinilah kehidupan Halimah As-Sa'diyah menjadi lebih baik. Karena banyaknya keberkahan yang diterima setelah mengasuh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi banyak kejadian yang luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang Majusi, oleh orang-orang Persia, yang mana runtuhnya 14 menara. Kemudian orang-orang Majusi ternyata padam api yang mereka sembah selama beberapa ratus tahun. Kemudian juga kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, sehingga disinilah pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW ternyata banyak kejadian yang luar biasa, yang tentu hal ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah. Kakak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.